Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anakku semuanya, marilah kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua sampai pada hari yang ke-15 ini masih diberi kekuatan untuk menjalankan kewajiban kita di bulan suci Ramadan ini, yaitu melaksanakan puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan syukur kita Allah senantiasa menambah nikmat-nikmatnya pada kita semuanya. Amin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaul Allahumma sholli wa sallim ala alihi. Mudah-mudahan kita sampai pada akhir hayat kita nanti masih tetap mengikuti sunnah-sunnahnya, dan sampai yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan satu surat yang mana surat itu seringkali kita baca dalam sholat dan insya Allah semuanya hafal, kecuali yang dilupakan Allah. Surat itu adalah surat Al-Ma'un. Gimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhudhu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Alhamdulillah, semuanya hafal ini, semuanya hafal. Ya, di dalam surat Al-Ma'un ini Bapak Ibu semuanya itu berisi tentang peringatan kepada orang-orang yang mendustakan agama. Siapa sih orang yang mendustakan agama itu? Nah, itu di dalam ayat pertama itu kan disebutkan di situ, diterangkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, di situ ini inti dari surat itu. Kemudian menghardik anak yatim, mengejek anak yatim, memperlakukan tidak baik terhadap anak yatim, kemudian membiarkan kaum miskin. Nah, ini kita diperingatkan di dalam surat Al-Ma'un ini. Kita tahu bahwa tetangga kanan kiri kita tidak berkecukupan, namun kita tidak peduli dengan itu, bahkan senantiasa mengejek, membuli,
memanas-manasi seakan ia adalah satu-satunya musuh bebuyutannya dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan hal seperti ini tidak menimpa pada diri kita dan keluarga kita semuanya. Amin. Karena hal ini adalah merupakan perintah Allah ya terhadap anak yatim. Itu terkadang orang itu tidak sadar. Di situ penuh dengan godaan setan. Akan berbuat baik terhadap anak yatim, akan berbuat baik dengan miskin, itu godanya luar biasa. Seperti halnya kita melaksanakan ibadah yang lainnya. Kita mempunyai niat yang baik, namun godaan terhadap diri kita untuk tidak melaksanakan itu luar biasa. Bahkan itu hal yang nyata ya, banyak terjadi kalau di film atau di nyanyian itu ya, ratapan anak yatim itu. Nah di situ itu merupakan gambaran juga, gambaran dalam kehidupan kita. Nah di situ bahwa anak yatim itu senantiasa disia-siakan. Kalau di TV dia itu membuat sial dan sebagainya, kalau di TV loh ya, kalau di TV ya seperti itu. Dan di dalam surat ini juga menganjurkan untuk memelihara anak yatim dan bersedekah kepada fakir miskin. Nah ini mungkin sebagai peringatan untuk kita semuanya, mari kita dengan mendasarkan pada surat Al-Maun itu, kita jangan menjadi pendusta agama. Siapa sih pendusta agama itu? Pendusta agama itu adalah orang munafik. Orang munafik itu siapa? Orang munafik itu kalau berjanji tidak pernah ditepati, selalu berdusta dan berkata bohong. Itu jelas, banyak di situ ciri-ciri orang munafik itu. Apakah orang munafik itu ada di Indonesia? Itu kan yang diterangkan dulu kan zamannya Nabi itu adanya di Arab, orang munafik. Apakah di Indonesia ada? Nah, bagaimana sih orang munafik itu? Nah ini versi Indonesia, ciri-ciri orang munafik itu ada banyak ya. Ya, tadi sudah saya sebutkan. Jadi gambaran dalam surat Al-Maun itu adalah pendusta agama. Siapa pendusta agama itu? Nah di situ salah satunya di situ adalah orang munafik. Karena turunnya ayat itu terjadi adanya orang munafik yang ikut-ikutan sholat, dia khusyuk berada di depan, namun hatinya sama sekali tidak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akhirnya turun surat Al-Maun itu. Ciri-ciri orang munafik dalam Islam, yang pertama berkata dusta, itu tadi berbohong ya, kemudian ingkar janji, tidak pernah menepati janji, khianat, sudah komitmen, ada janji dan sebagainya, malah dikhianati sendiri. Kemudian tidak sesuai atur antara ucapan dan perbuatan, omongannya A, perbuatannya B. Kemudian tidak mampu menerima kritik. Kritik itu bisa saran, bisa apapun yang bersifat membangun di situ, itu
tidak bisa diterima, merasa bahwa dirinya itu sudah benar. Kemudian pamer dan riak. Pamer itu banyak hal. Pamer sholat bisa, pamer ibadah bisa, pamer harta bisa, pamer kecantikan bisa, pamer kegantengan juga bisa. Nah, gitu. Biar tidak ibu-ibu saja kecantikan, ya. Bapak-bapak juga sekali-sekali disinggung seperti itu, kan gitu ya. Jadi bisa yang namanya pamer, riak. Kemudian ciri-ciri lain itu ada juga yang menunjukkan sifat munafik. Itu diantaranya malas melaksanakan ibadah. Dia mau beribadah kalau dilihat orang. Kalau mungkin pas di rumah mertua atau lagi dengan teman-temannya menunjukkan bahwa dia itu ahli ibadah, begitu. Ora tahu-tahu sholat duha, besok kumpul karo koncone, bah asik tak sholat duha. Nah, besok sholat duha itu hanya centak-centuk saja. Nah, itu hanya pamer saja, tidak tahu apa isinya. Dan ada juga, pernah terjadi juga, itu ketika mau takziah, dia mau sholat jenazah, tidak pernah juga dia sholat jenazah, dia bawa sajadah. Nah, begitu. Tak taunya sholat jenazah itu tidak ada sujudnya. Kok bawa sajadah di mana? Nah, seperti itu. Nah, itu ada seperti itu. Tapi kalau santri Syafi'ul Ummah ada juga ketika kita mau sholat jenazah pakai bawa sajadah. Masalahnya pulang dari subuhan, langsung takziah ke rumah duka. Nah, di situ. Itu pernah terjadi seperti itu. Namun tidak ada unsur pamer, unsur riak di situ. Tidak ada sama sekali. Insya Allah hal-hal seperti ini mudah-mudahan tidak ada pada kita semuanya. Kemudian ciri lain sedikit berzikir. Ya, berzikir itu kan tidak hanya kita bersila di masjid atau di tempat ibadah dengan tasbih yang kita tarik dari satu ke yang lainnya, itu dengan satu bacaan, tidak. Zikir itu pada saat kita tidur pun bisa zikir. Saat kita jalan pulang dari masjid ke rumah itu bisa zikir. Kita berjalan dari rumah ke masjid juga bisa zikir. Dari langkah kita, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, itu bisa kita muati zikir. Allah, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bagi yang jalan, bagi yang naik sepeda motor juga bisa saja. Bisa saja, bukan berarti terus jalan sama saja. Insya Allah tergantung pada niat kita ke masjid. Memang ke masjid untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi marilah dalam kesempatan ini di tahap kedua, 10 hari kedua ini kita banyak-banyak meminta ampun pada Allah. Mudah-mudahan banyak berzikir pada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan pada kita semuanya. Amin. Kemudian mencela orang-orang yang taat dan soleh. Ya, itu wong sing taat malah digunem. Kalau bla 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 dan sebagainya. Nah, seperti itu malah dicela, diejek,
dan sebagainya. Kemudian mengolok-olok Al-Quran, As-Sunnah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang di negara kita masih ada aja, tapi kita ndak melihat langsung ya, ndak melihat langsung. Itu hanya berita di media sosial saja ya Pak Cep ya. Berita sosial saja, di situ ada yang menghina Al-Quran, ada yang mengolokkan Rasulullah. Mudah-mudahan mereka kalau memang beneran itu dapat hidayah oleh Allah, diluruskan hatinya dan bisa taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masih ada aja ternyata yang seperti itu. Kemudian bersumpah palsu, seringkali mengangkat sumpah hanya untuk menguatkan menguatkan perbuatannya dan sebagainya, meyakinkan orang lain dengan bersumpah. Padahal sumpah itu gantungannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menggantung pada Allah bersumpah, namun ternyata di situ memang benar tidak dilakukan. Jadi dia memang tidak terikat hatinya oleh Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau terikat dengan Allah, insya Allah tidak mudah melakukan sumpah, mengucapkan sumpah ketika dalam kondisi apapun. Ya, itu hanya untuk meyakinkan saja. Sumpah itu meyakinkan siapa yang diajak bicara. Sumpah wallahi demi Allah, padahal di situ tidak benar gitu ucapannya, tidak benar. Yang digantungkan itu Allah, dia bersumpah kayak gitu. Wah, gak wedi. Nah, kayak gitu. Kalau kita insya Allah tidak sampai ke sana, jadi kita juga mau pikir kita mengangkat sumpah memang benar-benar keadaan sesuai dengan keadaan yang ada. Gitu. Kemudian enggan berinfak. Enggan berinfak itu bukan berarti punya harta tapi tidak mau berinfak baik di masjid, baik ke manapun, sosial dan sebagainya. Berinfak tidak harus diketahui orang lain. Ibaratnya kita berinfak itu tangan kanan, tangan kirinya tidak ngerti. Nah seperti itu, siri. Jadi itu menunjukkan keikhlasan kita. Berapapun nilai yang kita infakkan, apapun barang yang kita infakkan, kalau kita niatkan, insya Allah akan menjadi catatan amal bagi kita semuanya. Kemudian tidak menghiraukan nasib sesama kaum muslim. Nah, tidak menghiraukan sesama kaum muslim itu bagaimana ya? Ada kaum kita yang kekurangan seperti ini di Palestina. Palestina ini bukan kita tidak menghiraukan, tidak, tapi girah kita sudah tergerak, hati kita sudah tergerak. Minimal kita mendoakan, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana senantiasa mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang dipanggil menghadap dulu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena jihad, mendapatkan tempat yang layak di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sudah cukup. Saya pikir sudah cukup. Jadi kita tidak perlu pamer juga. Wah, kita rame-rame di medsos dan sebagainya. Yuk kita kumpul-kumpul untuk dan sebagainya. Udah. Apa itu pribadi aja bisa sudah. Di situ sudah cukup. Kemudian suka menyebarkan kabar dusta. Ya, kabar dusta, kabar goroh, ora bener kabare, malah disebar-sebarkan dan sebagainya. Mudah-mudahan tidak mudah itu kita lakukan, karena ini salah satu salah satu ciri khas dari orang-orang munafik.
Itu jangan sampai kita melakukan hal-hal yang seperti ini. Kemudian mengingkari takdir, nggak terima karo keadaan dewi. Nah, itu berarti kalau demikian dia itu udah keluar dari jalan Allah, bahwa yang menentukan kita, nasib kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini pas sampai pada yang akhir, yaitu mencaci maki kehormatan orang-orang soleh. Jelas di situ karena sudah diperingatkan sama Pak Yadi, jamnya sudah mepet, maka dari itu mari kita akhiri dengan doa penutupan majelis ya, sebagaimana yang kita baca ketika kita pagi pengajian Ahad pagi itu loh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.